Kan itu bahwa yang pasti untung, yang pasti sejahtera rakyat, bukan cuma koperasinya yang ada di desa, tapi rakyat desanya juga. Mengukurnya maksudnya. Iya, mengukur indikatornya gimana? Barangnya harus lebih murah. Kan kita gampang tanya ke warga satu desa, kamu ibu beli LPG berapa? Ya, Iya. sekian, nggak benar nih koperasi. Barang subsidi yang sama, tapi di koperasi dikawal Enggak. Saya yakin koperasi lebih murah. Kok yakin sekali, Pak? Loh, karena jalur distribusinya kita putus. Kita putus. Iya. Nggak ada yang marah atau menangis itu. Lah, kalau soal marah menangis itu soal lain. Yang pasti kita berpihak kepada rakyat. Sekarang kita pilih 100 juta rakyat Indonesia tersenyum, ibu-ibunya. Karena membeli lebih murah apa? Coba mendengar keluhan. Tapi kan ada yang 5.000, 10.000 orang. Iya. Tapi ada yang marah dan menangis itu kan akhirnya menjadikan Anda sasaran tembak ya. Ya, kita beri pengertian aja bahwa kita tidak mengambil keuntungan apapun, tetapi rakyat yang menerima keuntungan. Sekarang kalau dilihat unit-unit gerainya, Mas Menteri, ini kan saya lihat ini ada gerai sembako, ada gerai obat murah atau apotik desa, ada gerai klinik desa, kemudian gerai unit simpan pinjam, gerai pergudangan, gerai logistik dan seterusnya. Ini betul-betul ya akan mendekatkan kegiatan ekonomi itu kepada masyarakat di situ kan? Saya pernah diskusi. Rentenir sama tengkulak itu modalnya apa sih? Apa, Pak? 1 uang cash, 2 truk, 3 gudang. Betul nggak? Ada juga mesin giling. Ya itu perlengkapan gudang, perlengkapan. Modal tengkulak kan itu kan? Iya. Nah itu yang ada di Kopdes. Sekarang beralih ke situ. Permodalannya, iya kan? Alat transportasinya truknya. Iya. Kalau soal nanti rice milling unit, penggilingan, nah kita akan juga dorong untuk koperasi. Tapi bukan berarti tengkulaknya jadi pengurus Kopdes kan? Ya bukan. Tata kelola, maksud saya begini loh. Dalam dunia nyata, ekonomi, itu semua kan boleh untung. Pedagang boleh untung. Betul. Saya nggak bilang pedagang nggak boleh untung. Itu cuma maksud saya, kita nggak boleh untung, yang lain rugi. Atau mengisap darah orang. Kalau bahasa ini vampir ekonomi. Ini serakanomik. Serakanomik kata Pak Prabowo. Kamu udah beli sesuatu di Mangga 2, kita beli sesuatu di Mangga 2. Penjual dan pembeli sama-sama untung. Pedagang harus untung, kalau konsisten. Itu sah. Namanya juga bisnis ya. Namanya juga bisnis, gitu loh. Tetapi maksud saya, jangan kita melakukan aktivitas ekonomi di mana kita untung, yang lain rugi. Itu namanya zero sum game. Nggak boleh dong praktek ini berlangsung. Begitu. Kita juga tetap dorong, semua harus untung kok. Kita kan pengen semuanya untung. Tapi jangan mengambil untung dari kesusahan orang lain. Jangan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tadi Bang Don, saya mendengar Pak Menteri ada kata kuncinya itu cepat. Tapi kan bukan instan dong. Kalau bicara instan nanti fundamentalnya nggak kuat. Nanti di tengah jalan gimana? Ini kecepatan itu beda dengan instan dan gerasa-gerusu. Kecepatan akselerasi kan. Iya. Masa pemerintah bergerak cepat untuk rakyat disalah-salah. Ini kadang-kadang kita mau cepat, tepat, terukur, terdampak. Nah, berdampak. Ya. Kayak gitu juga disalah-salahin. Itu masalah gerak cepat disalah-salahin. Target ke Anda itu dari Pak Prabowo itu apa? Ya ini ekonomi bergerak. Tatanan sosial ekonomi kita betul-betul mewujudkan rasa keadilan sosial. Karena ini amanat kita. Ini janji kita, janji kemerdekaan kita. Makanya Pak Presiden sampaikan kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Lah bagaimana kita mau bilang kita merdeka, rakyat kita masih banyak yang susah kok. Secara ekonomi diperlakukan tidak adil, terus kita diam aja. Saya sangat bersyukur akhirnya saya dipercaya menjadi menteri dengan tugas mulia ini. Dan saya sudah komitmen dalam diri saya akan eksekusi sebaik-baiknya. Dari dulu-dulu kita tahu banyak menteri koperasi, tapi ya gitu-gitu. Loh, sekarang beda dong. Bukan, saya sudah bilang. Dalam beberapa kesempatan saya bilang, saya tidak mau menjadi menteri koperasi yang terakhir. Justru menjadi awal nih, kalau lihat. Karena kalau koperasi ini bermasalah gagal, orang nggak percaya seumur hidup dengan koperasi. Iya. Dan kita harus mengkoreksi. Dan mohon maaf kepada para pendiri bangsa. Iya, betul. Tapi kalau Anda berhasil, bukan cuma Anda mewujudkan impian banyak orang, indikator kesuksesan koperasi di masa berikutnya akan makin naik, makin tinggi gitu kan? Naik kelas gitu. Jadi saya berharap bukan menjadi menteri koperasi yang terakhir,
Dan kedua, koperasi ini bisa menjadi mainstream ekonomi di Indonesia. Kenapa? Banyak negara kok. Belanda itu. Iya. Rabobank, Friesenflex, saya sebut aja merek. Di Prancis Credit Agricole, bank terbesar di juga koperasi. Di Jepang Zino, di Korea Selatan ada Nonghyuk, Fonterra, pabrikan susu di Selandia Baru koperasi. Banyak sekali. Di seluruh dunia koperasi besar, kuat, tangguh dan mandiri itu banyak sekali. So yes we can. Iya, saya optimis. Jangan kalau pasti sukses. Ya, koperasi bisa kuat dan sukses, tapi bukan membenturkan koperasi dengan korporasi kan? Gini, korporasi itu cara pengelolaannya. Makanya selalu ada gagasan bagaimana mengkorporasikan koperasi. Koperasi. Iya. Bukan pertentangannya bukan koperasi dengan korporasi. Iya. Head to head enggak, apple to apple. Begitu loh. Korporasi apa? Transparansi, profesional, akuntabel, inovatif, begitu kan? Mindset itu bisa dikopi ke koperasi. Ya. Jadi bedanya koperasi dengan perseroan adalah kalau yang satu perkumpulan modal, ini perkumpulan orang. Basisnya adalah anggota. Maka Basisnya ujungnya adalah kan ini perusahaan, ini kebersamaan. Kan? Iya, itu soal kepemilikannya. Kalau yang satu cuma pemilik 1-2 orang, ini kepemilikannya bersama-sama. Sama, iya. Gitu. Wih, dahsyat. Sebentar, ada keluar sedikit boleh Bang? Apa? Setelah jadi Menteri Koperasi, bukan cita-cita kan? Apa yang ada di benaknya Pak Menteri? Kemudian dapat tugas mulia 80.000. Ini pekerjaan utama dan janji politik Presiden. Tugas berat juga. Tugas berat juga. Ya. Begini, waktu kalau mau tidur malam, saya kadang merenung. Ini memang jalan pengabdian. Begitu loh. Saya selalu bilang, kan saya nggak pernah merencana, mimpi aja nggak pernah. Cita-cita dari sekolah, ini gue jadi menteri koperasi. Iya kan? Menteri oke lah, tapi Menteri Koperasi belum pernah ya bermimpi. Maksud saya nggak pernah ada dalam bayangan kita juga. Tapi tidur masih bisa nyenyak nggak Pak? Bukan, nyenyak. Masih. Teman-teman saya, ini kan saya mimpi enggak, cita-cita enggak. Tapi begitu juga kepercayaan, saya juga mikir, ini memang semesta berencana. Karena saya udah pikir ini pasti sesuatu dipakai sang pencipta untuk bangsa ini. Makanya saya udah bilang, ini segenap hati, pikiran saya, tindakan saya udah untuk ekonomi rakyat. Bayangin Bang, ini cita-cita saya waktu masih muda. Bagaimana bisa membantu rakyat? Ini saya dikasih kesempatan untuk. Inilah jawabannya ya. Iya. Berarti harus Anda buktikan nih Pak Menteri. Karena bukan cuma Anda yang sukses, tapi program janji kampanye Presiden Prabowo ini. Tapi di atas kampanye, ini soal urusan rakyat. Ini urusan rakyat. Ya, urusan rakyat. Kalau kita betul, ini tidak basa-basi Don. Betul. Jadi saya punya prinsip dan pikiran bahwa cara terbaik mencintai Indonesia, cara terbaik mencintai bangsa ini, cara mencintai negara ini adalah dengan mencintai rakyatnya. Dan koperasi Desa Merah Putih adalah program yang bagaimana kita mewujudkan rasa cinta kita kepada seluruh rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan dan peluang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk rakyat bisa maju, bisa sejahtera, dan bisa menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri. Begitu. Sebagai anak kampung, Don, saya mengerti apa artinya kalau sebuah koperasi itu berhasil. Betul. Karena kita punya kesulitan soal logistik, soal gudang, soal apa gitu. Itu kampung saya itu bisa-bisa padinya kesulitan untuk dijual atau dibawa karena dia tidak bisa menyimpan. Lalu kemudian pas musim hujan, gudang ya. persoal. Tapi Jadi di kampung Abang sekarang sudah ada koperasi Merah Putih. Ada KUD. Oh, KUD. Lagi saya ketemu Berarti ketuanya yang paling untung. Bukan, itu dulu. Ada beberapa kepala desa yang sudah betul-betul menunggu pada saat itu. Saya baru pulang dari kampung, mereka menunggu. Gitu kira-kira. Itulah artinya kata Pak Menteri tadi, ini berhasil dong dari bawah ya. Pemerintah cuma mendorong, menggerakkan, memotivasi. Inisiasi idenya gitu. Mungkin dari Pak Presiden dan pemerintahan ini menerjemahkannya. Tetapi prosesnya dan juga tata kelolanya itu dari bawah. Natural ya, alami ya. Jadi ini baru pembicaraan tentang koperasi ke tingkat yang lebih tinggi sebenarnya. Paling heboh, mengejutkan, dan mudah-mudahan hasilnya itu booming. Enggak, bukan pakai mudah-mudahan, pasti. Bang.
Jangan pakai kata-kata hipotetik lagi. Oke. Pasti. Kalau jika pasti. Nggak bahasa politik ini Mas Nggak, Menteri. bukan, bahasanya harus optimis. Karena saya udah punya alat ukur. Ini apa? Kesadaran subjektif dari apa? Dalam kondisi program koperasi, kesadaran subjektifnya dengan kondisi objektif ini nemu. Ini kan harapan masyarakat sekarang begini. Iya. Ibu-ibu misalnya di satu desa nih dikasih belanja 1,5 juta sampai 2 juta per bulan. Tiba-tiba dengan koperasi ini bisa sisa. Iya. Apa nggak jadi omongan terus sebulan? Kok jadi lebih? Dia bisa belanja yang lain. Ya, happy dong ibu-ibu. Mas Menteri, saya beberapa kali ketemu direksi PNM. Ya, Permodalan Nasional Madani. Ini kan menyangkut jutaan mikro usaha kecil lagi. Gitu. Bagaimana menghubungkan mereka ini nanti dengan koperasi? Begini, saya selalu bilang, pengusaha-pengusaha yang kecil-kecil kan Pak Presiden umpamakan pakai lidi. Satu lidi ini nggak akan ada artinya, akan mudah dipatahkan. Tapi kalau 100 lidi, 200 lidi, 1000 lidi bersatu, dia akan kuat. Jadi dalam sejarah koperasi ini adalah alat bangsa yang lemah, alat orang lemah. Itu koperasi. Tapi dia fight, dia bertarung, dia berjuang dengan kebersamaan dan kolektivisme, dia jadi kuat. Begitu loh. Kalau lemah aja sendiri-sendiri, ya makin lemah. Karena itu yang lemah ini harus bersatu dalam sebuah wadah yang bernama koperasi. Gitu loh. Oke, kita harus rehat lagi Bang. Gitu. Tidak terasa ya ngomong sama Pak Budi ternyata. Kau dengar? Iya betul. Saya banyak sekali catatan saya nih Pak Menteri. Ya, jarang sekali dalam diskusi kita di Doncast ini saya mencatat banyak. Bahkan saya merasa saya dapat kuliah lagi nih. Tapi kita biarkan beliau minum kopi dulu. Biar lebih semangat lagi. Jangan lupa pemirsa, Anda juga siapkan kopinya karena Doncast segera kembali. Sesaat lagi, tetap bersama kami.